first questions. What do you do internally to improve transparency, engagement, and moral of the company? Apa yang kalian sebagai founders ini lakukan untuk improve transparency ya, lebih transparansi kepada karyawan, engagement dengan karyawan, dan juga boost moral para karyawan ini, terutama di masa COVID ini, di mana kita semua mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis. Untuk nomor 2, pertanyaannya adalah, what do you do externally to stay relevant with the new normal? Jadi, apa yang kalian lakukan ya, secara eksternal, untuk tetap relevan dengan kondisi yang sekarang ya, dengan ada new normal, mungkin membuat produk baru atau apa. Mungkin dari jual dulu. Yes. Sudah janjian sama dulu. Oke, kalau new normal maksudnya pasti obviously banyak hal, misalnya ke externally engage ke customer kan, ke klien itu pasti beda. Biasanya dulu ketemuan, terus sekarang masihnya Pak Zoom call atau apa. Tapi to be honest for me, kalau dari segi engagement, karena mungkin semua orang work from home, maksudnya it's a good time sih for everyone to kayak reach out to people gitu kan. Karena banyak orang yang mungkin kayak jadi lebih luang waktunya. Mungkin awal-awal sih banyak yang lebih sibuk gitu kan, tapi along the way sini udah 2-3 bulan sih banyak kan yang lebih free gitu kan. Jadi kayak when I reach out, orang biasanya lebih available, dan maksudnya it's a good time untuk kita bisa meet up gitu, dan lebih nggak ribet juga kan, lebih banyak orang yang bisa kita meet up. Itu pertama sih. Jadi dari strategi kita malah bisa manfaatin untuk bisa connected to people gitu, easier gitu, lewat LinkedIn atau apa. Kadang-kadang kita do cold message saja itu lebih gampang gitu untuk dapat janjian sama orang gitu kan. Jadi karena udah nggak perlu ketemuan lagi. Terus dari segi product wise sendiri, kita untuk staying relevant product wise sih sebenarnya kita nggak terlalu banyak perubahan. Memang ya kita masih development seperti biasa, cuman mungkin lebih ke marketing, promotionnya itu kita kayak kita sih pertamanya nanya dulu kayak what happened to their company kan gitu. Jadi kayak kita lihat klien-klien kita dari segi atau perusahaan-perusahaan di industri kita itu kayak gimana, baru kita coba kayak offering kayak guys, gue bantuin kalian aja deh gitu. Maksudnya kalau gue sih jujur memang purely empatik ke mereka, kayak mereka lagi susah kan gitu. Ada yang bilang kayak even oh ya ini kondisinya lagi susah banget, cost-nya mesti ditekan dan lain-lain. Jadi ya gue juga purely kayak yaudah nih gue bantuin dulu aja gitu sampai nanti keadaannya pulih. Nanti ya maksudnya siapa tahu kalau kalian merasa berguna produknya, why not juga. Jadi kalau gue sih lebih ke promonya, atau bukan promo sih, tapi lebih ke package-nya itu kita kemas gimana supaya benar-benar bisa membantu. Kalau yang dulu kan lebih kayak pemakaian kalian untuk efisien dan lain-lain, tapi kita juga bisa lihat dari sisi emotion gitu kan, mereka ada kebutuhan gitu kadang-kadang kayak untuk kalau ke co-founder atau founder itu biasanya kayak mereka mau survive supaya company-nya survive gimana. Ya itu biasanya kita kayak yaudah nih kita kita bantuin dulu lah gitu kan sampai nanti udah oke. Jadi packaging-nya lah bisa dibilang yang kita komunikasikan, kita reframe-nya dari segi packaging-nya. Terus eksternal dari segi produk dan dari segi communication keluar sih kurang lebih kayak gitu. Dan balik lagi sih, yang for me yang gue rasa paling berguna dan paling penting banget surprisingly in this situation itu untuk bisa reach out ke orang. Ini nggak bilang cuma dari segi company level ya. Kadang-kadang untuk reach out, karena for gue sendiri orangnya kadang-kadang suka cold message ke orang, kadang-kadang ngomong kayak kapan-kapan discuss aja yuk, ngobrol aja. Mungkin produk itu company-nya ada relate sama company gue. Kalaupun nggak ada masih ya jadi bisa brainstorming aja gitu kan, dan dari networks itu kan bisa buka hal yang baru biasanya kayak gitu. Jadi and that opportunity fortunately itu malah jadi kebuka gitu kan, untuk pas kita dengan situasi ini makin banyak orang available. Dari yang dulu sebelumnya sibuk banget sekarang jadi semuanya di rumah, and dengan Zoom call aja jadi lebih nggak threaten buat ketemuan gitu. Orang biasanya lebih ini sih. Oke, nggak pakai Kiska. Kita pakai apa yang dia pakai aja. Ikutin. Oke, mungkin sekarang Mas Delta. Oh ya,
how to remain relevant ya. Jadi kalau dari kita poinnya di resilience-nya sih kalau di kita. Jadi kita kembali ke tadi kita pakai framework namanya OKR kalau di Kiskas, jadi Objective and Key Results. Artinya kita sebagai company sudah mengeplan lah bahwa ini loh objektif yang pengen kita capai di kuartal 2 dan kuartal 3 gitu misalnya. Dan aktiviti-aktiviti yang perlu kita lakukan. Nah, di situ kelihatan sebenarnya apa sih yang kemudian kita lakukan untuk berusaha to remain relevant. We start with a very worst case scenario biasanya kalau di awal. Jadi mengingat ada pandemi, kita ngerasa how can we survive? Misalnya kita harus punya zero collection, artinya kita punya revenue tapi nggak bisa diambil, nggak bisa ditagih gitu ya. Terus yang kedua, kita nggak bisa acquire new customer, artinya marketnya somehow change, orang jadi nggak butuh chatting buat komunikasi sama customer, hence nggak ada lagi yang beli Kiskas. Jadi we start with that, and even during that dengan kondisi kayak gitu, gimana kita bisa survive? Dari situ, jadi kita utamanya ada 2 sih yang kemarin jadi prioritas ketika kita ngomongin objektif among several other things ya. Yang pertama itu adalah retention. Jadi kita mikir, acquire customer kayaknya susah nih gitu. Market mungkin masih lihat-lihat gitu. Tapi at least dari customer yang kita punya, we have about few hundred customers gitu. Mereka retain gitu. Dan kita bisa tetap collect actual payment dari mereka gitu. Nah, itu gimana caranya? Terus baru yang kedua, kita mikir, how can we acquire more customers? Dari situ yang kemudian kita coba drill sih, kita ada semacam sesi buat kita analyze sebenarnya dari existing customer kita. Sebenarnya mereka verticals-nya kayak gimana, industrinya. Terus dari use case-nya seperti apa. Jadi 2 hal ini yang kita coba analisa. Dan kita kemudian lihat use case mereka setelah pandemik ada gitu. Dan fortunately, Kiskas itu yang horizontally, Kiskas itu sebenarnya produk yang agak horizontal sifatnya. Jadi kita bisa enable banyak banget industri. Jadi kelihatan banget sebenarnya dari data kita bahwa, ada loh industri yang memang heavily impacted. Jadi benar-benar usage mereka drop. Dan for some cases, bahkan mereka memang langsung kontak kita, sorry kita pengen negotiate terms of payment. But on the other hand, ada juga bisnis-bisnis yang justru growing, like huge growing. Saya yakin di Citcall juga mirip kayaknya. Jadi ada beberapa case industri yang kayak bisa 5-6 kali lebih gede traffic-nya atau usage-nya dibandingkan sebelum pandemi gitu sebenarnya. Nah ini yang kemudian kita coba analisa lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang bisa kita replicate dari sini gitu. Jadi artinya strategi kita untuk retain dan collect maupun strategi kita untuk acquire itu jadi beda. That's how we try to remain relevant. Dari retention gitu sebenarnya, kalau memang dia pandemic situation, kita expect itu sebagai dia likely bakal churn atau at least dia change their terms. Atau the best case scenario, kalau misalnya enterprise tertentu, kita bakal discuss sama mereka how to change their business model sebenarnya to remain relevant. Jadi misalnya kita punya klien di transportation industry, wah itu heavily impacted. Tapi dalam diskusinya dan mereka juga sangat agile sebagai organisasi di taksi ya. Jadi yang tadinya mereka pakai Kiskas untuk ordering taksi dari messaging. Nah sekarang orang nggak ada yang pakai, jarang banget yang apalagi di awal pandemi ya ordering taksi, nyari taksi itu turun gitu sebenarnya. Kita bantu mereka untuk kemudian coba shift taksi itu dipakai untuk ordering bukan untuk ngantar barang gitu. Untuk ngantar barang dan order makanan atau brand lainnya gitu sebenarnya. Menurut saya itu menarik ya. Jadi the best case scenario sebenarnya heavily industry yang bisa heavily impacted tuh mungkin mereka bisa transform dan harapannya kita bisa membantu itu. Itu that's how we retain them and still collect payment of course. Nah di sisi yang industri yang justru grow-nya kencang gitu. Nah itu yang kita double down sih. Artinya double down tuh benar-benar kita coba shape some offering yang itu spesifik ke yang mungkin works buat industri ini use case-nya, dan itu kita coba tag gitu sebenarnya. Jadi itu yang, dan ternyata pattern yang paling umum yang kita lihat itu adalah di commerce sebenarnya, conversational commerce. Jadi pakai messaging, pakai WhatsApp, pakai Line atau pakai apps-nya mereka untuk dia chatting langsung jualan gitu.
Dan ini ternyata kalau kita coba, jadi kita coba luncurin paket conversational commerce-nya Qisqas, dan ternyata yang butuh ini itu nggak cuma existing customer yang memang dia udah jualan, jadi dia retain dan dia bakal grow a lot. Ini juga membantu di strategi akuisisi kita. Jadi kita benar-benar nyari customer yang seperti itu. Dan ternyata bukan cuma customer yang tadinya udah jualan online via some digital means gitu, terus pindah ke chat. Tapi justru yang banyak justru orang yang tadinya physically constrained. Misalnya dia restoran gitu. Restoran terus dia harus berubah nih karena orang nggak ada yang datang ke restoran. Nah, dia harus cari cara supaya bisa jualan via digital, and the best way atau the easiest way sebenarnya kan tinggal cari nomor WhatsApp, terus bisa jualan via WhatsApp gitu, iklan via Facebook atau Instagram. Nah, this is the specific use case yang sekarang kita attack. Jadi kita sekarang lagi coba introduce satu ini ya, mungkin sekalian saya kenalin, saya share. Wih, ada di mana nih? Sebentar. Ini kali. Oh ya, jadi kita lagi coba introduce namanya paket di rumah aja kalau di Qisqas. Artinya gimana klien-klien dengan industri tertentu, khususnya kayak fashion, retail, consumer goods kadang, atau food, yang sekarang mereka agak bergeser ke arah package food, atau drinks, yang sekarang geser agak ke package drinks gitu misalnya. Itu tetap bisa jualan dengan efektif. Jadi kita, intinya, ya ini offeringnya Qisqas sekarang, jadi untuk beberapa, ya ini jadi ujung tombak acquisition sekarang sih. Jadi banyak banget yang ternyata memang butuh, industrinya impacted, tapi mereka intinya tetap pengen jualan dengan caranya sendiri. Nah, ini kita coba fasilitasi dengan chat. Jadi, chat datang dari mana aja, kita fasilitasi untuk order. Saya ada demo sedikit sih, mungkin sekalian. Saya masih kelihatan ya? Masih. Mungkin nggak terlalu lama sih. Ini sekedar ini aja, sekedar. Gak lama tadi. Berikan untuk bisnis guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Proses dimulai ketika customer melakukan chat ke nomor WhatsApp bisnis penjual. Jadi dimulai dari WhatsApp number official untuk memesan. Tahap pertama, pelanggan akan bertemu agent routing bot dan akan menanyakan tentang lokasi pelanggan. Ini untuk memastikan pelanggan mendapat layanan sesuai dengan fasilitas pada lokasi yang dipilih. Jadi bisa di routing berdasarkan pengiriman lokasi dapat dilakukan dengan atau brand misalnya lokasi atau menggunakan fitur sharing location pada WhatsApp sudah diassign ke agentnya. Dari sisi admin, kita dapat mengkategori agent berdasarkan lokasi atau brand atau departemen. Dipilih kemana? Agent Setelah assignment. Agent bisa menyapa pelanggan dengan template yang sudah di-set sebelumnya. Pelanggan berkonsultasi dengan agent yang menanganinya untuk menemukan produk yang akan dipesan. Agent dapat menggunakan chat template untuk mempercepat respon. Prosesnya lebih produktif. Begitu ini nanti ujungnya adalah ordering. Jadi pelanggan diminta oleh agent kita diminta order untuk mengisi format pesanan. Step-step selanjutnya biasanya tergantung sama brandnya. Semoga agak kebayang ya. Jadi tadi gambaran ringkas apa yang sekarang sedang kita offer to remain relevant di konteks COVID ini. Jadi kita ngebantu di conversational commerce. Tadi stepnya sebenarnya masih agak lebih panjang. Jadi ada invoicing, di situ ada misalnya complaint handling. Jadi kita targetnya brands sih mostly. Jadi brands yang mulai dari brands gede-gede yang memang ada brands yang sekarang sedang onboarding yang dia sangat impacted. Dia di beauty industry sangat impacted. Dia punya stall itu shop itu di banyak mall di Indonesia, dan itu karena dia beauty industry, dia punya beauty advisors. Beauty advisors ini semuanya harus dirumahkan dan sama sekali tidak produktif sekarang ini. Jadi mereka men-shift ini ke online, beauty advisorsnya jadi online sales agent, semuanya pakai chat, jualan kosmetik dan skincare gitu misalnya. Apakah di kemudian hari setelah pandemi selesai, Qisqas dan Cheatcall tetap memberlakukan work from home untuk divisi yang terbukti bisa bekerja secara efektif bekerja dari rumah selama pandemi, dengan tujuan mengurangi OPEX seperti rental dan lain-lain?